distribusinya juga mulai ada keraguan dengan programnya. cukup mudah. Kenapa sekarang narasinya berbeda dan perlahan mulai ciut dan meragukan sendiri tentang program makan siang gratis? Waktu kemarin pas kampanye debat capret berapi-api luar biasa, malah menjadi program unggulan. Sekarang program unggulan pelan-pelan program tong sampah. Waduh. Kenapa bisa seperti itu? Kita tuh tidak boleh memberikan PHP ke orang kecil, ke orang miskin. Nggak boleh. Betul. Kalau kita memberikan PHP ke orang kaya, itu nggak apa-apa. Mereka masih bisa makan, bisa beli rumah, bahkan jalan-jalan ke luar negeri. Tapi kalau kasih PHP, pemberian harapan palsu ke orang susah, itu dosanya luar biasa. Di mana juga para pembuli yang mereka bikin VT tentang saya selama kampanye, saya itu adalah orang yang menghina program makan siang gratis. Saya tidak menghina siapa-siapa. Saya hanya memberikan pandangan pakai logika saya. Kita akan terhina dan dihina oleh janji kita yang kita tidak bisa tepati. Tidak ada bisa menghina diri kita kecuali diri kita sendiri. Jadi, tolong sekarang para netizen bikin VT kembali dan minta maaf kepada saya. Tebuslah dosa. Jangan menyebarkan berita hoax. Siapa sekarang yang menyebarkan berita hoax? Bukan saya. Saya hanya mau jaga perasaan orang kecil, orang susah. Jangan diberi PHP. Kok kamu malah membela orang yang mungkin menyebarkan hoax dan memberikan PHP. Mari kita jadi jujur. Kalau kita mau dihargai dan direspek sama orang lain. Apalagi kalau kita ingin menjadi pemimpin panutan bagi bangsa. Wakanda. Terima kasih. Salam Septic Tank. Seorang Jokowi ini panik banget. Juliet. Kenapa aku bilang panik? Karena selama ini menteri-menteri yang menjilat dia, anak buahnya yang menjilat dia, sekarang sudah mulai berputar arah untuk menjilat seorang Prabowo. Seorang penjilat akan meninggalkan tuannya kalau tuannya tidak berkuasa lagi. Ini fakta. Kita lihat aja kehancurannya Jokowi gimana nanti. Ya, bisa jadi. Terus ngapain seorang penjilat menjilat orang yang tidak berkuasa? Keuntungannya apa? Nggak ada keuntungan. Makanya para penjilat itu sudah mulai merapat ke kubu Prabowo. Bagaimana seorang Jokowi? Kita nonton aja nanti jilat-menjilat itu. Selaras. Jujur gue bingung banget sama netizen yang bilang Presiden Jokowi ini adalah pemimpin yang pintar, pemimpin yang cerdas, dan pemimpin yang berhasil memimpin negara Indonesia. Tapi gue nggak tahu letak keberhasilannya itu di mana, letak kepintarannya dia itu di mana, letak kebijaksanaannya itu di mana. Nggak tahu, nggak ada. Setahu gue itu nggak ada. Karena gini ya, dalam negara demokrasi, hal yang paling bisa dijadikan parameter atau indikator keberhasilan kepemimpinan itu adalah cara seorang pemimpin menangani kasus krisis kemanusiaan. Sekarang apa? Kita lihatnya krisis kemanusiaan di Papua, di mana masyarakatnya cuma pengen ada pendidikan yang setara dengan Jawa, pengen ada kemakmuran yang setara dengan Jawa. Tapi sekarang yang kita lihat justru bentrokan antara aparat militer dengan warga sipil yang itu selalu menimbulkan korban jiwa, ya, entah itu dari militer dan warga sipil. Gue tuh selalu, ini kan harusnya diselesaikan. Ini penting banget dan fundamental banget untuk kedepannya gitu. Tapi kenapa justru Presiden Jokowi malah menambah krisis kemanusiaan di Kalimantan? Dan sekarang masyarakat Kalimantan yang justru masyarakat adatnya dibenturkan sama aparat. Why? Di mana letak kecerdasan dia gitu?
Maksudnya seorang pemimpin itu idealnya harus tahu lah skala prioritas itu harus udah basicnya seorang pemimpin. Tapi sekarang apa? IQ kita jeblok, ya. Pendidikan mahal, bahan pangan, bahan pokok ya, semuanya mahal gitu. Maksudnya dari mana letak keberhasilannya gitu. Jadi netizen tolong jelasin sama gue nih. Orang-orang yang pro Jokowi, tolong jelasin ke gue nih di mana letak keberhasilan seorang Jokowi dalam memimpin negara Indonesia. Terima kasih. Kita hitung dari sekarang apa yang akan terjadi di masa depan kalau Pak Prabowo akhirnya mengatakan bahwa dia adalah muridnya Jokowi, dia dipersiapkan oleh Jokowi. Blessing in disguise. Beruntung Pak Prabowo ucapkan itu sehingga kita tidak akan lagi tagih dari Prabowo oposisi itu. Karena Jokowi sendiri mengatakan bahwa Indonesia tidak memerlukan oposisi. Dan kelihatannya Prabowo mengambil kembali isu itu. Karena Prabowo mengatakan, saya dipersiapkan oleh Pak Jokowi. Walaupun kita tahu bahwa mungkin sekali Pak Prabowo berubah pikiran ketika dia sudah dilantik sebagai presiden di bulan Oktober. Tetapi konsistensi seseorang itu diukurkan di awal dia memperoleh mandat rakyat. Bahwa beliau yang sudah dinyatakan sebagai presiden terpilih yang akan dilantik bulan Oktober dipersiapkan oleh Jokowi, bukan dipersiapkan oleh rakyat ternyata, bukan dipersiapkan oleh akal sehat ternyata, bukan dipersiapkan oleh konstitusi ternyata, bukan dipersiapkan oleh demokrasi ternyata. Jadi kalau kita bikin refleksi bahwa pada akhirnya kita mesti melawan terhadap kedunguan politik, terhadap keangkuhan kekuasaan. Yap, itulah tokokan monolog dari para netizen dan juga Bang Rocky Gerung yang ada di video terakhir ini, yang mengatakan bahwa yang pada akhirnya kita akan melawan terhadap kedunguan politik, terhadap keangkuhan kekuasaan. Dan saya kira itu wajib untuk kita lakukan, bagaimana agar mengembalikan marwah demokrasi, agar tidak lagi diobok-obok oleh orang yang hanya berpikir persoalan kekuasaan dan keuntungan pribadinya. Nah, menarik apa yang ada di video awal, di mana Samsul terlihat ragu dengan apa yang menjadi programnya, yang ia sebut-sebut, ia gembor-gemborkan pada saat berkampanye, program unggulannya yaitu makan siang gratis. Tetapi pasca penempatan presiden terpilih dan wakil presiden terpilih, Samsul ini berubah statementnya sebelum ditetapkan sebagai wakil presiden yang terpilih dan sesudah ditetapkan. Kemarin begitu menggebu-gebu menyuarakan persoalan makan siang gratis seperti ini dan seperti itu, dan pada saat kemarin ditanyakan oleh wartawan, yang kita dengarkan hanyalah keluhan-keluhan dan kesusahan untuk bagaimana agar merealisasikan makan siang gratis ini. Saya kira kita sudah bisa menebak bahwa terkait dengan program makan gratis ke depannya tentu akan rungkat atau gagal. Baiklah, saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.